Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan singkat di malam hari ini. Sebelum itu mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kemurahan-Mu buat kami ada sampai saat ini dengan kekuatan, dengan kesehatan. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan kami, menjadi ya Tuhan pengharapan kami, dan biar kami tetap teguh berdiri pada firman-Mu. Biarlah ya Tuhan siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam surat Galatia ini kita melihat latar belakang yang ada bahwa bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa syarat keselamatan orang berdosa yaitu melalui perbuatan mereka dalam memegang hukum Taurat. Akibat dari pengajaran-pengajaran ini, orang-orang Kristen di Galatia terjerat kembali di dalam perhambaan Taurat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, di mana mereka terjerat kembali oleh kuk perhambaan Taurat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Paulus menulis dalam surat ini untuk menangkal pengajaran-pengajaran yang sesat dan untuk menetapkan kebenaran Injil yang murni agar mereka tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat pada saat itu. Nah, di dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13 ini kita juga dapat melihat, kita juga dapat menemukan bahwa ada pernyataan dan ada hal-hal yang harus kita lakukan dan hal yang tidak kita lakukan. Apa itu? Pernyataannya di dalam ayat yang ke-13 bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Artinya panggilan Allah itu ada maksud dalam setiap kehidupan kita. Dan hal yang tidak harus kita lakukan adalah jangan mempergunakan kemerdekaan yang Allah beri sebagai kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah melayani seorang dengan yang lain dalam kasih jemaat Tuhan yang ada. Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia bahwa Allah memanggil mereka agar mereka bebas dari hukum Taurat yang sangat memberatkan mereka pada saat itu. Paulus menulis tadi saya katakan dalam pasal 5 ayat pertama kuk perhambaan. Tetapi mari kita lihat juga dalam segala kehidupan kita bahwa Allah juga telah memanggil kita agar kita bebas dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa yang membawa kita kepada maut. Tetapi Allah memanggil kita untuk merdeka agar kita menerima anugerah keselamatan yang daripada Allah. Tetapi ingat jemaat Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang tidak kita lakukan. Ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Jadi jangan gunakan kemerdekaan atau kebebasan yang Allah beri untuk kita hidup seenaknya. Untuk kita hidup memuaskan setiap kedagingan kita. Setiap kedagingan kita, melainkan sebagai orang merdeka, orang yang telah dibebaskan, hidup kita harus sesuai dengan perkenanan Allah. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang ada, yang telah Allah beri dalam kehidupan kita. Hidup sesuai perkenanan Allah artinya cocok, artinya pas, artinya sepadan dengan kehendak Allah.
Bagaimana cara kita untuk hidup sesuai perkenanan Allah? Bagaimana agar kita hidup mempertahankan kemerdekaan yang Allah beri? Sebagai manusia kita terbatas. Sebagai manusia kita punya kelemahan. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita tetap bertahan di dalam kemerdekaan dan bagaimana agar hidup kita sesuai perkenanan Allah? Yang pertama adalah hidup di dalam roh. Hidup oleh roh. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, Paulus berkata seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus menulis bahwa maksudku ialah. Artinya ini adalah tujuan dari Paulus menulis surat ini atau intinya adalah hiduplah oleh roh. Kenapa harus hidup oleh roh? Kenapa kita harus hidup di dalam roh? Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh itu. Banyak dari kita orang-orang percaya ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak mau berjalan di dalam roh. Karena kita masih mengikuti segala keinginan-keinginan daging. Tetapi sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita hidup oleh roh, kita juga harus mau dipimpin oleh roh itu, jemaat Tuhan. Kita juga harus mau dipimpin oleh roh Allah. Berjalan menurut bimbingan roh Allah. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh Allah, ketika kita berjalan di dalam roh, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbuah bagi Allah. Maka kehidupan kita akan membawa kemuliaan bagi Allah ketika kita hidup dipimpin oleh roh. Kita mematikan segala keinginan daging kita. Bahkan dalam ayat 24 berkata seperti ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Allah, kita menjadi milik Allah, kita harus menyalibkan segala keinginan daging kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah pimpinan roh Allah. Di bawah pimpinan roh Allah. Oleh sebab itu, roh yang Allah berikan itu membantu kita, membimbing kita, mengajar setiap kehidupan kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14 berkata bahwa orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah. Ketika kita hidup di dalam roh dan kita mau dipimpin oleh roh, kita adalah anak-anak Allah, jemaat Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan, bagaimana kita hidup sesuai perkenanan Allah, yaitu perintah yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Seperti dalam ayatnya yang ke-13 tadi, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang kedua adalah hidup kita adalah kehidupan di dalam kasih. Memang jemaat Tuhan kita sekarang tidak ada di bawah hukum Taurat. Tapi itu bukan berarti kita bebas dari hukum. Memang kita sekarang tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi bukan berarti kita bebas dari hukum. Hukum Allah adalah hukum kasih. Hukum yang terutama di dalam Alkitab. Dan itu inti dari hukum Taurat. Dalam ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Allah adalah hukum kasih. Oleh sebab itu, mengapa firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita. Kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Kasih merupakan hal yang utama atau inti dari kehidupan kekristenan kita. Bagaimana Allah mengenal, bagaimana mereka dapat mengenal pribadi Allah melalui kehidupan kita. Praktekkan kasih.
Bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah melihat kehidupan kita, yaitu praktekkan kasih jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kasih. Untuk hidup di dalam kasih, untuk melakukan kasih, saya yakin, saya percaya itu tidak mudah. Kenapa? Karena itu perlu kerelaan hati. Kasih itu, kata firman Tuhan, itu bukan kasih yang pura-pura. Kasih bukan kasih yang palsu, tetapi kasih yang benar-benar murni lahir dari dalam hati kita. Kasih yang benar-benar murni tercermin dalam kehidupan kita. Agar apa? Ketika kita melakukan kasih, Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam Roh, hidup kita akan dipimpin oleh Roh itu. Hidup kita akan berbuah. Dan buah di dalam Roh itu salah satunya ialah kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Salah satunya adalah kasih. Mengapa kasih itu inti? Mengapa kasih itu paling penting dalam kehidupan kekristenan kita, jemaat Tuhan? Kasih itu harus menjadi karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kasih itu harus menjadi karakter kita sebagai orang yang telah dipanggil untuk merdeka. Oleh sebab itu tadi yang pertama, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana cara kita agar hidup sesuai dengan perkenanan Allah. Hidup dipimpin oleh Roh. Dan yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Puji nama Tuhan, renungan singkat di malam hari ini saya tibakan sampai di sini jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap karya yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Itu semua ya Tuhan hanya karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar menghargai, kami boleh belajar menghormati. Dan biarlah kami boleh hidup dipimpin oleh Roh. Bahkan ya Tuhan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami ya Tuhan mencerminkan kasih yang bagaimana Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat renungan Tuhan di malam hari ini. Biarlah itu semua tidak sia-sia. Tetapi itu semua Tuhan menjadi kekuatan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami terus taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau terus memberkati bangsa kami. Engkau memulihkan kondisi bangsa kami hari-hari ini Tuhan, agar kondisi bangsa kami boleh semakin membaik. Apapun setiap masalah yang terjadi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami, pemerintah kami yang ada Tuhan. Bahkan berkati juga jemaat-Mu di tempat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.